Sebetulnya agak menarik ya, kayak misalnya Mas Pram ya, itu dulu tuh ya kalau mau pilkada, orang dari mana-mana ketika dicalonkan langsung jadi bank. Iya kan? Oh, maksudnya di Namanya Jakarta, Panggilan panggilannya. Oh iya. Kang Emil kemarin itu, Ya, dia jadi minta Bang Emil. dalam statement, mintanya dipanggil Bang Emil. Dulu Bang Foke, Bang Yos. Iya, seolah-olah menghilangkan identitas kulturalnya, tiba-tiba mau nyemplung ke DKI jadi bank gitu loh. Malah dia minta ya, panggil saya Bang. Bang Emil gitu loh. Terkesan memaksakan. Iya, Mas Pram ini menarik. Ya dia asalnya dari Kediri kan, dan tidak mau menghilangkan identitas kulturalnya. Mojok. Mau sidik? Jopre. Kagak ribet dah. Menyala. Mojok yuk. Yuk, duh. Sini Bang, mojok Bang. Politik happy-happy, kampanye happy-happy di Jakarta itu ternyata memang tidak hanya berhenti pada elit-elitnya, tim sesnya. Tapi ternyata masyarakat juga diajak happy-happy. Oh iya. Mas Pram, Bang Dul ini kan kampanye-kampanye banyak melibatkan seniman dan sebagainya. Iya. Ngerasain ya tuh, sampai bawah nggak tuh happy-nya tuh? Iya, kemarin kan ada apa festival, bukan festival sih, kayak stand up itu loh ya. Yang Ya. di mana tuh Oh, kan. Jakarta Timur, oke. Itu memang baru kan, fenomena baru, lo sambil berkomunikasi dengan masyarakat, terus sambil Iya. bikin acara stand up itu mungkin Ada kompetisi, sosialisasi, Oh, jadi itu keren dan banget tuh. entertainnya juga, Dapat. menghiburnya juga. UMKM ikut jalan, Iya. karena kafenya Jualan hidup. kiri kanan ya betul. Menarik ya. Walaupun Cuma kalau di memang Jakarta, ada ini ya, gini, ketika politiknya happy-happy semua, problemnya adalah masyarakat kan biasanya akan lebih tertarik di Indonesia ya. Oke. Akan partisipasi politik itu akan lebih Naik, kencang, naik kalau ada perbedaan yang signifikan. antara Antara kandidat. Kalau Oh, perbedaannya nggak terlalu signifikan, itu beresiko terhadap partisipasi politik. kalau warna itu udah signifikan belum? Apa? Mas Pram itu identik dengan oranye, sementara si Ridwan Kamil dan wakilnya itu kan biru. Oh ya, karena kan kalau warna mungkin iya Ini signifikan juga kan? signifikan. Itu kan mewakili dua perbedaan yang lain kan. Oh iya. Tapi gini ya, bicara masalah spektrum warna. Wah ini baru kali ini Cak Lontong ngomong serius. Loh enggak, maksudnya bicara masalah spektrum warna ini siapa yang bisa? Bisa nggak? Kalau nggak ada yang bisa, kita bicara yang lain. Pak ini direkam loh Pak. Ini direkam loh Pak. Nunggu loh. Enggak, orang nunggu nih. Ini bikin emosi. Ini orang Enggak nunggu. gini, warna itu punya pengaruh psikologis. Wah, ini baru nih serius. Kenapa? Makanya kecenderungan warna itu kan membawa apa, Emosi, dampak, ya. membawa dampak pada psikologis. Contoh. Jadi misalnya warna yang sejuk, itu dominannya warna apa? Warna yang ceria, Iya. Ada itu lagi. kemana? Beda. Warna yang serem gitu loh. Warna yang angker ada. Jadi itu pengaruh warna itu bukan hanya sekedar masalah Corak indah ya? atau enggaknya, motif atau corak, tapi lebih ke psikologis. Oh, jadi ada artinya warnanya. Makanya kenapa bendera itu pemilihan warnanya, nah ya kan, karena punya makna warna. Seperti bendera kita merah putih, merah artinya berani, putih suci. Kan ada makna dari sebuah dari warna, warna. bukan hanya sekedar merah putih. Bendera Jerman misalnya, Kuning, Kuning, hitam. kuning, hitam, merah. merah. Oh, Artinya? itu ada makna Ya juga. kalau merah kan jelas ya, hitam yang agak ragu-ragu di bendera Jerman itu. Kalau merah sama kuningnya udah jelas. Apa tuh? Merah itu stop, kuning hati-hati. Hitamnya ini biasanya kan hijau jalannya. Ini kok hitam? Macet. Atau ngasih kesempatan polisi cepek, Pak Ogah mungkin ya kan bisa juga begitu. Ini kan tadi lagi ngomongin makna warna, Bapak. Kalau Lalu Prancis? lintas. Kalau Prancis itu ada biru, putih, merah, tapi posisi berdiri. Ya. Itu bendera Prancis. Makanya dulu Belanda menjajah kita. Kalau Belanda merah, putih, biru. Iya. Posisinya tidur. Oh, iya. Kalau Prancis gini ya, Prancis vertikal gini. ya. Kalau Italia hijau, putih, merah. Wah, itu Berdiri. ini aneka warna. Aneka Itu cuma warna. dijelasin aja Iya. posisinya. Enggak dijelasin. Saya baru mau Filosofinya makna. apa? Cuman susunan aja. Susunan. Kalau makna bendera Fiji, Mampus loh. Ya harus tanya Torik. juga sekarang Torek juga nggak ngikuti. Kalau Fiji itu begini, benderanya itu kan dominannya sebenarnya Fiji itu merah sama hijau. Kalau Brasil itu kan
hijau sama kuning. Iya. Ada birunya sedikit. Makanya kalau timnas Brasil kan pakainya kalau nggak kuning hijau, kuning biru. Iya. Karena benderanya itu. Oh. Ya kan? Kalau Fiji itu hijau, dominannya merah sama hijau, ada birunya dikit. Ini kira-kira skor berapa nih? Enggak, ini kalau Fiji lawan. aku ngomong salah aja kan nggak ngerti. Ini serius semua. Ada yang tahu Fiji, jadi dia mau nyebut warna apa juga. Fiji benderanya batik juga kita aja. Ini contohnya misalnya gini, keceriaan itu ditularkan oleh Mas Pram Bangdul lewat misalnya siapa pengisi-pengisi acara atau yang mengundang. Apapun acaranya, benderanya pasti slang. Iya tuh, biasanya Betul, kan? konser itu ada. Hebat lo bisa nyambung lo. Gila, bridgingnya nih, Bridgingnya. master of bridging. Contohnya misalnya saya, kemarin juga mendaulat Mas Pram sampai ikut nyanyi. Ini sebenarnya apa nih? Oh, di Lu bisa- acara Mangrove. Mangrove di daerah Marunda ya. Cepat pulang. Itu nyuruh siapa? Balikin, karena balikin lingkungan, maunya balikan Bumi lingkungan ya. seperti bumi seperti yang dulu lagi. Karena slang memang concern banget soal lingkungan. Ya. Nah, dan, Mawar merahku. wah, bukan Ya, itu bukan. Jadi kalau maksudnya slang kan lewat Mas Pram dan Bang Dul ini nanti mengembalikan lingkungan itu Di Jakarta kembali terutama. menjadi lebih bisa Mawar dipertanggungjawabkan. merah. Iya. Itu kan lingkungan. Betul. Ya, lagunya slang itu juga memang Iya, beraroma. kamu harus cepat pulang supaya belajar di rumah. Oh. Jangan begadang, itu pendidikan Rumah dan irama kalau kesehatan. Begadang kalau tiada artinya. Begadang boleh saja, kalau ada ya. Maksudnya kalau ada lagu Iwan Fals kan orang pada begadang. Ini saya larinya kemana nih? Maksudnya dengan tadi sebetulnya menarik ya ketika Mas Pram kan ada simbol ya, mangrove itu kan, bahwa kan kita ini sering kali kan banjir rob, kena sama apa? Itu nanya itu banjir rob, Bang. Itu tadi. Bukan banjir rob, itu banjir yang karena pasang surut. Pasang surut air laut. Yang penyebabnya adalah misalnya lu pasang angka berapa gitu. lu lagi dibenerin dia kacau aja. Lu lagi dibenerin kacau. Tapi obrolan kita tuh nggak yang satu lurus, yang satu Gua ngelempengin lagi nih. Jadi pasang surut itu lebih dipengaruhi dari perputaran bulan. Oh iya, ketika bulan besar, kalau bulan purnama naik air serigala laut. itu kan. Bukan. Itu kan manusia sering galau. Sering galau. Mas Pram melibatkan bukan supaya happy, bener. Saya sih fokus ke tugas ya. apa disiram. Ya udah. Pulang. Ada. Terus gimana? Iya. Waktu di tim itu kan Bang Dul sih. Ya. Yang statement dia juga Mas Pram bilang, ini karena politik happy-happy, maka melibatkan seniman sebanyak mungkin itu sudah niat yang memang udah pasti ya lah, oke lah ya, ada seniman, ada senimannya, ada komedian, penyanyi dan lain-lain. Nah, salah satunya berarti kan Mas Pram Bang Dul ini concern banget sama seniman. Mikirin juga masa depannya seniman yang udah tua-tua. Udah tua aja masih dipikirin. Maka kemudian keluar apa itu? Dana abadi buat seniman. Oh iya. Ini selain buat seniman Jakarta buat apa Fund lagi? ya? Iya. Jakarta Fund itu mengadopsi Indonesia Fund yang sudah sukses untuk nasional. Jakarta pasti bisa karena kan sisa anggaran itu setiap tahun kan 5-6 triliun. Itu kalau dijadikan dana abadi dan dikelola secara profesional itu sangat mungkin dan itu sangat logis kan ya. Bukan program yang mengada-ada gitu loh. Bukan lah, jelas. Jakarta Hitungannya Fund. jelas kok, kelihatan kok. Saya tuh walaupun saya lulusan teknik, tapi saya soal manajemen itu ya jago banget. enggak, sedikit saya tahu. Lu tadi kalian mau lempar gelas nggak jadi. Jakarta Fund. Ada Jakarta Fund. Penerimanya have fun. Iya. Karena kan jadi seneng kan. Jadi uangnya nggak habis, dikumpulin kan, Iya. mungkin hasil pengelolaannya yang terdistribusi buat Betul. masyarakat. Bisa buat apa saja, salah satunya buat seniman itu tadi. Betul. Ya kan gitu. Kalau dulu sisanya dikemanain, Pak? jadi silva sisa Silva Hasil ya, anggaran. sisa anggaran sebutannya. Sisa hasil Silva. anggaran. Yaitu yang nggak dikemanain ya sisa anggaran ya sisa Iya.
nggak dipakai. Kebanyakan sih nggak ada sisanya. Ya, kan biasanya ada istilah ngabisin anggaran ya. Kadang-kadang akhir tahun kenapa biasanya banyak kegiatan? Iya. Karena ya kita ini masih ada nih dibuat apa gitu. Nah ini sekarang, ini masih ada nih. Kita bikin dana abadi. Ada, Gitu. ada dana abadi yang Makanya kalau akhir tahun itu hotel-hotel di Depok, di Bogor itu banyak rapat-rapat. Karena dianggapnya rapat luar kota kan. Oh iya. Jadi tapi nggak jauh-jauh. Iya, nggak jauh-jauh. Depok kan Depok cuma rapat main di Bekasi. dikit, Bekasi. Judulnya luar kota. iya udah luar kota, SPJ keluar ya kan. Keluar, ya. Tapi kemungkinan itu kecil terjadi di zaman Mas Pram kalau beliau jadi gubernur kayaknya. Mudah-mudahan kan. Karena hotel di Jakarta juga banyak kan. Iya, paling kita aja nih yang iseng kita keluar kota. Kita podcast ini karena nganggur ini. Aku bisa lah rapat. Sekarang ini banyak pertanyaan, kenapa banyak ormas, organisasi masyarakat di Jakarta, berbagai paguyuban keluarga A, keluarga B itu yang mendukung Mas Pram. Lu analisa dong, dari Cak deh, analisanya apa nih? Kalau Madura. Terakhir Betawi. yang saya ikut kemarin Madura. Sebelumnya yang di mana Tenabang itu jawara-jawara dan tokoh-tokoh masyarakat Betawi asli. Ini artinya apa nih, Cak? Artinya saya kira begini ya, balik ke itu tadi bahwa itu menegaskan lagi bahwa Mas Pram itu memang pantas kalau menerima tokoh kolaboratif tadi. Ya kan? Okay. Tapi artinya dia bisa berkomunikasi dengan siapapun, dari etnis apapun, dari golongan manapun, dari misalnya kalau daerah-daerah manapun itu bisa diterima dengan baik. Sobat ada yang komunitas Tionghoa juga ya kemarin ya? Ada. Inti. Ada. Itu Dan juga. Sebetulnya agak menarik ya, kayak misalnya Mas Pram ya, itu dulu tuh ya kalau mau pilkada, orang dari mana-mana ketika dicalonkan langsung jadi bank. Iya kan? Oh, maksudnya di Jakarta, Ganti panggilannya. Iya. Kang Emil kemarin itu, Ya, dia jadi minta Bang Emil. dalam statement mintanya dipanggil Bang Emil. Dulu Bang Foke, Bang Yos. Iya, seolah-olah menghilangkan identitas kulturalnya, tiba-tiba mau nyemplung ke DKI jadi bank gitu loh. Malah dia minta ya, panggil saya Bang. Bang Emil gitu loh. Terkesan memaksakan. Iya, Mas Pram ini menarik. Ya dia asalnya dari Kediri kan, dan tidak mau menghilangkan identitas kulturalnya. Padahal dia KTP-nya Jakarta. KTP Jakarta dan jadi cagup Jakarta. Tetap panggilannya Mas Pram gitu loh. Ya, dan itu ditegaskan juga di beberapa kesempatan. Mas Pram bilang, walaupun saya cagup di DKI Jakarta, tetap silakan panggil saya dengan Mas Pram. Oh, oke. Saya pesen ke saya juga, calon dong juga Cak Lontong. Ada Bang Du. Kalau Bang Lontong kan jadi Ya, jadi beda konsepnya. Jadi kesannya kayak Bang ada Lontong. security-nya di depan. Security bank gitu kan. Ini kayak semacam perusahaan finance gitu kan. Iya, Bang Lontong. Jadi bank yang isinya orang nabung lontong. Bang Lontong itu. Kalau Madura jadi tong lontong. Oh iya, karena mulanya. Nyebutnya dong lontong tadi. Ya mungkin gara-gara itu kali. Jadi dari masyarakat Madura menyatakan dukungan, masyarakat Kediri, Jawa Tengah, Tionghoa. Udah, Jawa Tengah juga sudah waktu itu. Betul, Sudah, kan? Jawa Tengah juga melakukan Jadi dukungan. karena memang Mas Pram dan Bang Dul itu menampilkan wajah Jakarta kan, dua identitas kultural yang nggak saling menghilangkan, hidup di Jakarta dan saling bekerja sama gitu loh. Cocok banget dengan kolaborasi tadi. Gue keren ya kalau ngomongnya. Jadi kita pernah Makanya itu Bang Dul itu sering mendapat pertanyaan-pertanyaan dari ini ya, buat serangan gitu. Contohnya? Lu Bang Dul bukan orang Betawi. Nah itu dia, menurut gue sih agak mencari. Agak berlebihan lah ya. Jakarta ini loh, siapa yang punya darah asli kan nggak jelas. Iya. Ya ini kan, dia kemarin jawabnya Benyamin itu bukan orang Betawi. Orang apa dia? Orang Jawa. Purwokerto apa? Purworejo, Jawa Tengah memang. Betul. Tapi jangan pertanyakan kebetawiannya. Benyamin. Iya. Kadang kan soal Betawi atau bukan Betawi itu soal pertama mungkin ya idealisme dia, ya kan. JJ Rizal itu siapa dia? Sejarawan. Saularan dia. Gini loh, maksudnya gini loh. Komitmen Mas Pram dan Bang Dul itu soal budaya. Jadi nggak cuma budaya Jakarta, nggak cuma budaya Betawi, tapi juga contohnya nih, kemarin saya datang di kampanyenya nyetel nanggap wayang, Cak. Kampanye Di Jakarta, dan wayang itu kan bukan hal
mudah ya, misalnya kita orkes tancepin gitar jadi. Wayang itu kan persiapannya luar biasa. Wayang kulit ini. Wayang kulit dan ternyata membludak penontonnya. Nah ini kan berani main risikonya, risiko nggak populer karena nanggap wayang di Jakarta. Ternyata banyak banget peminatnya, 35% lebih penduduk Jakarta asli, yang KTP Jakarta adalah orang Jawa. Dan itu diterobos dengan kampanye-kampanye happy-happy dengan jalur-jalur budaya. Ini belum terjadi di kandidat lain. Iya, karena biasanya kan gitu, orang mau masuk ke politik tiba-tiba kayak pakai ganti pakaian gitu loh, jadi bunglon kan. Lo menghilangkan identitas kultural demi meraih, ada mau masuk politik tiba-tiba pakaiannya jadi sangat agamis. Ngomongin gitu, langsung, lu gue kumahanya. Masih belum nanya. Lu gue ini gimana? Tapi ada satu hal yang bisa kita lakukan, mungkin susah untuk dilakukan ketika gini. Ada kita sosialisasi kita pakai media layar tancap. Nonton film Sidul bareng. Wah, Sidul ini itu kan filmnya kan identik dengan bagaimana seorang anak Betawi memperjuangkan hidupnya, memperjuangkan tanpa meninggalkan kulturnya. Nah, itu kan jadi itu identik banget dengan Bang Rano Karno kan, Sidul ini kan. Dan ternyata yang nonton yang nonton luar biasa itu kalau diadakan acara-acara seperti itu. Petisi Brawijaya sudah memulai setiap betul, kita kemarin lihat. Padahal itu di YouTube ada, filmnya juga sudah beredar, sinetronnya itu dari 94 sampai 2006 itu nonstop. Sekarang ada serialnya lagi. Ada serialnya lagi. Ada yang SMA-nya juga. Sidul versi SMA? Versi SMA. Oh ya, versi anak-anak kecil ya. Gitu ya. Oh, versi jadi ada baru originnya Gali Ratna gitu ya. Originnya, bukan ini Sidul tapi versi masih SMA. Oh, dikecilin lagi kan kemarin kuliah kan. Kemarin kan kuliah. Tapi kumisnya tetap ada itu. Ini menarik ya. Menarik, artinya pasangan lain kan nggak bisa, dia layar tancap mau nayangin film apa. Iya, masa. Oh iya. Ya susah. Susah dulu, ya kan? Iya. Karena mau nancepin di mana menarik nih film Sidul itu kan seperti memotivasi. Ada punya keterbelakangan ekonomi, tapi memotivasi untuk sekolah misalnya gitu kan. Kayak bukunya Laskar Pelangi kan hampir sama tuh kan. Betul. Motivasi anak-anak untuk lo punya mimpi yang bisa tinggi. Saking gitu dalamnya sinetron Sidul itu di benak masyarakat. Ada joke yang gue dengar ketika Bang Rano Karno ini mendaftar KPU ditanya, loh bukannya insinyur. Jadi kan insinyur itu Sidul dia apa itu SIP kan. SIP. Sip. Sekolah insinyur kan dulu. Bukan. SIP. Ilmu pemerintahan. Kalau yang di Sidul. Iya, di Sidul kan itu. Saking peran itu dalam banget. Jadi orang memang tokoh Dul sama tokoh Rano itu agak tipis-tipis kan. Istrinya Bang Rano tuh nggak ada yang tahu siapa. Iya, kecuali Jainal. Kita pernah ya, kita satu panggung dengan Bu Dewi, istrinya Bang Rano Karno. Ketika kita perkenal, ini Bu Dewi Bang Rano. Ada banyak cerita, kok bukan Jainal atau bukan Sarah? Agak perlu waktu menjelaskan itu. Saya disangka Mandra. Enggak lah, beda. Kalau obletnya mungkin. Ini teman saya, Pak. Sebentar. Buka pintu. Masuk ke belakang. Pak, awal 90-an kan, itu lagi boomingnya Sidul anak sekolahan itu kan. Itu kalau kita nonton itu kan juga itu gambaran ya Jakarta itu seperti itu. Jawanya ada. Karyo. Si yang toko material tuh Chinese-nya ada. Yang ada tukang kredit Sundanya ada. Betawi jelas. Terus si siapa yang kayak India tuh ada tuh Adam temennya Hans. Adam Stardust namanya. Nah, artinya DJ Stardust. Multi etnis pun di kampung itu berkumpul. Sidul itu gambaran dari Jakarta. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu terpancar dari isi dari sinetron itu ya. Makanya Bang Rano juga ketika dia kampanye tuh egaliternya tuh nggak dibuat-buat, ya memang begitu orangnya kan. Semuanya pengen nyubit, pengen. Iya. Kemarin kan ada
sharing tuh, ada ini dia sampai robek ini sampai berdarah-darah. Kan memang dibilang gitu, boleh cubit saya, setelah itu coblos saya, kan gitu. Iya, salah. Dicoblos duluan. Harusnya 27 November nyoblos. Iya, 27. Tapi sebentar lagi, kira-kira hitungan hari. Berapa? Belum. Itu akan ada debat kedua. Kita lihat kemarin semuanya debat pertama. Tanggal 27. Tanggal 27 Oktober akan ada debat kedua. Apa prediksinya? Kok kira-kira apa? Ya, kalau gua lihat situasi sekarang ya. Mas Pram itu kan dari sisi dia sebagai teknokrat matang. Sudah cukup lama di kementerian. Dia sebetulnya melihat Jakarta itu dari kacamata nasional kan, helikopter view kan. Jadi dia bisa lihat mana problem yang terjadi, menguasai undang-undang sehingga jalan keluar nanti. Kan seperti tadi Jakarta ini kan nggak bisa lepas sendiri. Dia harus berkolaborasi dengan yang lain. Ada pemerintahan pusat. Kalau orang punya kemampuan melihat dari sudut luas, kan dia bakal tahu bagaimana jalan keluar masalah-masalah Jakarta. Dan yang menarik ya, Mas Pram posisinya kayak gitu tuh. Dia melihat Jakarta dalam sisi yang luas. Tetapi ketika dia ngomong soal program itu real, kecil-kecil. Bukan kecil-kecil ya, maksud gua lo soal air bersih, soal sampah. Real ya? Real ya. Gitu loh. Bukan tidak suatu yang menjanjikan misalnya Jakarta pengen gua ubah jadi Dubai atau jadi apa. Kan tapi lebih real gitu loh. Karena itu nggak lepas dari gini, Mas Pram kan memang prinsipnya akan membangun Jakarta justru dimulai dari bawah. Artinya problem masyarakat bawah itulah yang akan menjadi prioritas untuk diselesaikan dan diberesi. Itu kenapa tiap hari Mas Pram keliling belanja masalah. Belanja masalah. Memang yang agak repot kalau ada gubernur mau membangun dari atas. Kalau bangun rumah dari atas dulu, ya rontok dong. Nggak bisa, harus dari fondasi. Fondasi dulu. Dasarnya itu dulu. Oke. Iya kan? Jadi kira-kira, ini temen gua mau ngelucu loh, ketawa dong. Ketawa sendiri. Kayak gua nih. Anda terlalu apa ya? Terlalu struktur sipil ya. Jadi kira-kira seru ya? Seru menurut gua akan seru nih debat. Karena sebenarnya kalau tadi disebut mungkin Mas Pram dari helikopter view itu tadi melihat sesuatu lebih dari atas dan lebih luas melihatnya. Nah, Bang Dul sendiri kan justru punya pengalaman di lapangan. Jadi Gubernur Banten yang itu nggak lepas dari koordinasi dengan DKI Jakarta juga. Bahkan dulu pernah jadi ketua koordinator kepala daerah Jabodetabek itu. Jadi punya Pak Anies juga pernah, Bandung juga pernah memberikan solusi untuk termasuk salah satunya untuk Jakarta. Dan itu tidak terjadi di sisa kandidat yang lain ya. Berarti ini terakhir nih. Menang ya? Udah balik yuk. Enggak, terakhir ya? belum. Optimis ya menang? Kalau saya terlepas dari sebagai ketua tim ses, kalau saya ngelihat karena akhirnya saya kan juga terjun ke bawah juga ikut kemana-mana. Jadi melihat bahwa satu trennya positif dan membuat saya jadi yakin kita bisa menang. Mas Eko tapi pertanyaan beda nih, orang harus kritis nih. Kandidat lain nih dipersepsikan malas-malasan dalam tanda kutip. Ada yang mengkhawatirkan, jangan-jangan di detik terakhir terjadi yang tidak kita inginkan, tapi mereka inginkan. Nah itu dia, itu sebetulnya yang juga mengkhawatirkan kita. Ya fenomena orang nggak ngomong program, orang nggak ngomong bagaimana membangun, tapi di ujung membeli suara rakyat gitu kan, datengin, Assalamualaikum, ini lo pilih ini pakai amplop, pakai apa, itu yang sebetulnya merusak nanti. Nah ini yang kita khawatirkan, jangan sampai kayak gitu-gitu terjadi lah ya, karena yang rugi masyarakat yang rugi itu kita semua. Warga Jakarta. Jakarta nggak terbangun dengan baik. Lo cuma dapetin seperak, 2 perak pada saat itu aja. Itu kan bahaya banget buat Jakarta gitu loh. Nah mudah-mudahan kalau misalnya kita lihat Mas Pram kan sangat antusias menawarkan programnya. Jadi orang punya alasan rasional untuk memilih. Alasannya apa? Karena programnya kayak gini-gini. Terus misalnya nanti kita nggak tahu siapa, ada kandidat tidak pernah menawarkan programnya, tapi cuma menawarkan amplop, itu kan akhirnya orang dibuat tidak punya alasan rasional untuk memilih gitu loh. Ini yang kita khawatirkan. Itu yang kita khawatirkan. Iya, bongkar. Tepuk tangan buat kalau.
nongkrong doang nggak jajan. Oh iya. Jualan. Silakan.